pagi Anda semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat, Bu. Agak ragu-ragu ya bilang sehatnya. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang termodinamika. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas, Dia Hasna. Dipersilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diberkati Ananda. Di sini aku mau bertanya siapa di antara Ananda yang temannya tidak hadir atau tidak atau sakit? Alfanya sakit ya? Iya. Oke, kita doakan semoga teman kita cepat sembuh ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, ini Ibu lihat kurang semangat ini. Kalian butuh ice breaking nggak? Iya. Oke. Nah, ini ada sedikit ice breaking. Jadi Ibu mengundang Anda semuanya untuk keluar dari bangku, kumpul di tengah. Ya. Oke, Anda, sekarang kita akan melakukan ice breaking. Silakan diikuti ya. Sudah semangat untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Oke, nah sebelum masuk pembelajaran kita sedikit mereview pembelajaran minggu lalu ya. Yang dimana Ibu mau bertanya nih sedikit kepada Ananda. Yang pertama, apa yang Ananda ketahui tentang induksi elektromagnetik? Ada yang bisa menjawab? Kepada Olive dipersilakan. Induksi elektromagnetik adalah proses munculnya arus listrik atau gaya gerak listrik dalam suatu penghantar karena adanya perubahan medan magnet di sekitar penghantar tersebut. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Terus Ibu mau bertanya lagi, perbedaan antara arus induksi dan arus biasa dalam rangkaian listrik, ada yang bisa memberikan perbedaannya? Oke, kepada dia. Kalau di arus listrik timbul karena perubahan medan magnet, terus tidak memerlukan sumber listrik langsung, sifatnya sementara. Contohnya arus pada kumparan saat magnet digerakkan. Kalau arus biasa itu timbul karena sumber tegangan atau baterai, memerlukan sumber listrik yang langsung, sifatnya kontinus selama sumber masih ada. Contohnya itu kayak arus listrik baterai ke lampu. Oke, kita beri aplaus kepada teman-teman kita yang sudah menjawab pertanyaan tadi ya. Nah, di sini Ibu sudah memberikan gambar nih. Silahkan kepada Ananda sekalian dianalisis mana yang termasuk dari induksi elektromagnetik. Siapa yang bisa menganalisis? Oke, kepada dia. Gambar 1, Bu. Oke, gambar 1. Terus ada lagi ya Nanda yang bisa menganalisis gambar di depan? Oke, jadi sudah tidak ada yang mau menjawab tadi kan? Untuk analisis berarti kita sepakat kalau induksi elektromagnetik itu ditunjukkan pada gambar 1. Oke, 1. Ibu rasa sudah paham ya Ananda tentang materi kita induksi dan elektromagnetik. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terlebih kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita, yaitu Ananda nanti akan mampu menjelaskan pengertian termodinamika, kemudian menganalisis hukum termodinamika, dan menganalisis contoh termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian cakupan materinya sama seperti tujuan pembelajaran kita, yaitu ada pengertian termodinamika, hukum termodinamika, dan contoh dalam kehidupan. Nah, sebelum masuk pada materi,
Ibu mau bertanya kembali kepada Ananda. Apakah Ananda pernah merasakan panas? Semisal kita berada di lingkungan gitu kan, terus kita terkena sinar matahari. Apakah Ananda merasakan panas? Iya, Bu. Kemudian ketika Ananda terkena air panas, apakah Ananda juga merasakan panas? Iya, Bu. Kenapa bisa demikian? Nah, itulah nanti yang akan kita bahas pada materi hari ini. Kemudian di sini Ibu ada sedikit video animasi pembelajaran. Ananda silakan simak, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan terkait dengan video. Tapi perbedaan panas dan suhu udah pada tahu belum sih? Jadi, panas adalah salah satu bentuk energi yang berbeda secara spontan. Sedangkan suhu adalah ukuran berapa energi panas yang dimiliki oleh suatu benda, dengan kata lain, seberapa panas benda tersebut. Nah, tadi kita sudah melihat ya Ananda, video tadi sudah menjelaskan kenapa kita bisa merasakan panas, terus apa itu panas, dan juga pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau bertanya lagi, apa yang Ananda ketahui tentang termodinamika? Ada yang bisa menjawab, Ananda? Oke, kepada Olive. Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari tentang panas atau kalor, energi, dan kerja serta perubahan-perubahan energi yang terjadi dalam suatu sistem. Oke, bagus sekali ya. Sekarang Ibu mau bertanya kembali, ada berapa hukum termodinamika yang Ananda ketahui? 4. Sepertinya kurang serentak ini menjawab. Ada berapa Ananda? Ada 4. Oke, harus bisa fokus ya dalam pembelajaran kali ini. Nah, untuk lebih memperdalam tentang materi termodinamika, silakan Ananda simak video berikut ya. Pernah nggak sih kalian kepo gimana AC itu bisa membuat ruangan panas menjadi sejuk? Oke, itu dia tadi ya. Penjelasan singkat apa itu tentang hukum termodinamika. Nah, dalam video sudah dibahas tentang hukum termodinamika kedua dan hukum termodinamika pertama. Nah, coba Ananda berikan bunyi hukum termodinamika pertama dan kedua. Hukum termodinamika yang pertama siapa coba yang bisa menjawab? Oke, kepada Viva. Untuk hukum satu termodinamika itu menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah bentuknya. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Untuk hukum termodinamika kedua siapa yang bisa menjelaskan bunyinya? Ayo Ananda. Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, kepada dia dipersilahkan. Hukum kedua, Bu. Ya, hukum kedua ya. Hukum kedua menyatakan bahwa kalor akan mengalir secara alami dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu rendah, Bu. Oke, kita beri aplaus dulu nih kepada teman kita yang sudah menjawab. Nah, dari video tadi juga sudah diberikan contoh sedikit ya tentang hukum contoh dari termodinamika, yaitu contohnya AC. Sudah paham Ananda dari sini dari penjelasan video tadi? Sudah, Bu. Sudah jelas Ananda? Sudah, Bu. Oke, nah ini merupakan contoh penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu dia ya, penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini karena Ananda sudah paham tentang konsep termodinamika, hukum termodinamika, dan tujuan pengertian tentang termodinamika, Ibu akan membagikan lembar kerjaan Anda. Silakan duduk per kelompok. Nah, di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Nanti kita akan presentasikan hasil diskusi
dari Ananda sekalian di depan. Oke Ananda, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Bagaimana Ananda bisa menjawab soal LKPD-nya? Ada yang ragu? Bisa. Kepada kelompok 2 dipersilahkan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya sekian dari presentasi kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah selesai ya tentang jawaban dari LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, selanjutnya kita akan mengambil manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa Nanda memberikan penjelasan manfaat pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo, siapa nih yang bisa memberikan atau menjelaskan manfaat? Oke, pada Rahmia dipersilakan. Untuk manfaat mempelajari termodinamika yaitu Oke, ada yang bisa yang lainnya memberikan manfaat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sudah cukup Ananda? Oke, itu tadi ya manfaat kita mempelajari termodinamika. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Ibu memberikan kesempatan kepada Ananda untuk membacakan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang bisa Ananda? Oke, kepada dia dipersilakan. Kesimpulan itu di mana ilmu yang mempelajari Oke, kita beri aplaus dulu kepada Ananda sudah berpartisipasi dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, Ibu jelaskan kembali ya bahwa termodinamika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang panas, energi, dan kerja suatu sistem. Nah, itu tadi penjelasan dari teman Ananda tentang termodinamika ya, dan sudah Ibu jelaskan juga apa itu termodinamika. Nah, sampai di sini ada yang Ananda ingin tanyakan atau belum paham tentang termodinamika? Oh, rasanya belum semua ini. Ada yang belum paham tentang termodinamika? Sudah paham, Bu. Oke, sudah paham ya. Nah, sekarang silakan Ananda kerjakan soal yang sudah Ibu kirimkan ke WA group. Kemudian dicari jawabannya. Kalau sudah ada, nanti kita akan bahas bersama-sama di depan. Mana dia bisa menjawab soalnya? Bisa, Bu. Oke. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Gak ada kendala ya? Masih? Sudah selesai, Nanda? Ada yang sudah selesai menjawab soal yang sudah Ibu kirimkan? Oke, kepada dia dipersilahkan. Oke, sudah ya. Beri aplaus kepada temannya yang sudah menjawab soal. Nah, silakan dia kembali ke tempat. Terima kasih ya dia sudah mau menjawab soal dari Ibu. Nah, ada yang berbeda jawabannya dari jawaban dia? Sama ya. Jadi Ibu rasa Anda semua benar-benar paham ya tentang termodinamika. Nah, sekarang Ibu akan memberikan Ananda tugas. Silahkan buat catatan tentang termodinamika. Untuk pertemuan ke depan, minggu depan, Ibu akan memberikan kuis. Jadi Ibu harap Ananda sudah mempelajari soal-soal tentang termodinamika, kemudian mempelajari kembali tentang hukum termodinamika dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada pagi hari ini Ananda. Sampai berjumpa pada pertemuan kedepannya. Terima kasih.